Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia. Pada pertemuan BKSN yang pertama minggu lalu, Bapak Aan, pemandu favorit di lingkungan kita, telah mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah adalah kasih. Pak Aan juga mengajak kita untuk menyadari bahwa identitas kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan ajakan ketiga adalah supaya kita berperilaku seperti identitas kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah, yaitu dengan kembali mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saudara-saudari, umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia. Pada pertemuan BKSN yang kedua kali ini mengambil topik Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Tujuan dari pertemuan BKSN kali ini adalah supaya kita menyadari bahwa Yesus, anak manusia, adalah Raja di Kerajaan Surga. Pada akhir zaman, Yesus akan datang sebagai hakim untuk mengadili segala anak bangsa, siapa yang layak masuk surga dan siapa yang tidak. Tujuan yang kedua adalah kita menyadari sebagai hamba-hamba dari Yesus, Sang Raja Surga. Dan tujuan ketiga, kita diajak untuk melaksanakan perbuatan baik terhadap sesama yang menderita sebagai pelayanan kita kepada Yesus, Raja Surga. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia. Dasar pemikiran dari pertemuan dengan topik Yesus adalah anak manusia, Raja di Kerajaan Surga ini adalah Yesus, anak manusia, seperti tertulis di dalam Matius 8:20. Dan pemahaman itu juga merupakan pengalaman penglihatan Daniel, seperti tertulis dalam Daniel 7:13-14. Yesus sebagai anak manusia adalah Raja di Kerajaan Surga, bukan berasal dari dunia ini. Allah mengaruniakan kepadanya kekuasaan untuk merajai kerajaan surga. Kerajaannya tidak terikat tempat dan waktu, abadi selamanya. Dan kelak sebagai Raja, Kristus akan datang sebagai hakim untuk memisahkan anak-anak bangsa, siapa yang layak masuk surga dan siapa yang tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari, umat di lingkungan Santa Maria Regina, sebagai murid-murid Kristus, kita percaya bahwa Yesus anak manusia adalah Raja. Maka jika Kristus adalah Raja, maka kita, para pengikutnya, adalah hamba-hambanya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk setia dan taat melayani Kristus sebagai Raja. Namun bagaimana kita akan bisa melayani Kristus sebagai Raja? Sementara sebagian dari kita mungkin masih bertanya-tanya, di manakah Kristus itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia, Kristus telah datang, hadir dan tinggal bersama kita, dan kehadirannya nyata di antara para saudara kita yang menderita, sesama kita yang membutuhkan bantuan. Maka dengan melayani saudara kita yang menderita, membantu sesama kita yang membutuhkan bantuan, kita sudah melayani Yesus Sang Raja. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saudara-saudari umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia,
Di dalam kehidupan ini kita diajak untuk senantiasa mengasihi sesama saudara kita dan membantu sesama kita yang membutuhkan bantuan. Karena dengan begitu kita sudah melayani Yesus Sang Raja Surga. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pertemuan BKSN yang kedua ini. Dan sebagai pembuka, mari kita buat tanda kemenangan dengan membuat tanda salib. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia, syukur karena kita telah kembali dihimpun untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita telah belajar mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Dan karena kita telah mengalami kasih Allah, maka sudah layak dan sepantasnya kita mengasihi kembali Allah dengan melayani sesama kita. Maka mari kita buka pertemuan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Selanjutnya akan saya bacakan hal penghakiman terakhir dari Matius 25, 31-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah hai dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang sakit,
atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan tadi kita diantar untuk semakin mengenali bahwa anak manusia, Yesus adalah Raja di kerajaan surga. Tetapi seringkali kita masih bertanya-tanya, sepertinya ragu dan berkecil hati, karena terbayang bahwa untuk bisa mengasihi sesama, membantu saudara yang menderita, itu selalu harus dalam jumlah yang banyak dan bentuk yang wah. Padahal tidak semestinya seperti itu, Bapak dan Ibu yang terkasih. Maurizio Marcini, seorang penyanyi tenor di Italia, pada bulan Maret saat di Roma pada umumnya sedang lockdown, dia keluar di balkon dan mulai menyanyikan sebuah lagu untuk menguatkan dan menghibur penduduk Roma. Dan itu sebuah pelayanan yang luar biasa. Sebuah kedai kopi di Norwegia menyediakan kupon untuk makan minum gratis bagi gelandangan yang memang tidak mempunyai uang. Dan akhirnya pelanggan-pelanggan tahu, lalu dengan sengaja memberi pembayaran lebih supaya pemilik kedai semakin banyak bisa memberi makan minum gratis untuk para gelandangan. Di Solo beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah warung makan yang menuliskan tagline besar-besar sekali, silahkan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dan dengan begitu banyak pelanggan juga yang tergerak untuk memberikan pembayaran lebih, bahkan sengaja membayarkan 5-10 porsi untuk siapapun yang nanti akan dibagi. Itu hanyalah beberapa contoh kecil ketika kita tidak perlu berkecil hati untuk memulai mengasihi sesama dengan berbagi. Satu kunci terpenting ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari, umat di lingkungan Santa Maria Regina yang berbahagia, sebuah hal ingin saya bagikan bahwa kunci dari kita bisa mengasihi sesama adalah kita sendiri juga harus menyadari kasih Allah itu sendiri. Dan itu kita bisa dapatkan jika kita membina relasi yang baik dengan Kristus. Dengan berdoa, relasi kita akan semakin dekat dan kita dimampukan untuk melihat kasih Allah itu di dalam diri kita. Dengan melihat kasih Allah di dalam diri kita bisa membagikan kasih itu kepada sesama. Kita pun juga dimampukan untuk terhindar dari hanya sekedar mengasihi sesama, berdonasi tapi tanpa kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan sebelum kita masuk dalam pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan biblis, teologis, maupun reflektif. Semoga ini bisa membantu kita memahami materi pertemuan BKSN yang kedua dengan lebih baik. Sampai berjumpa petang nanti, dan sebagai penutup, marilah kita mohon berkat dari Allah. Semoga Tuhan beserta kita. Kiranya kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.